jangan marah-marah gitu kan. Jangan marah-marah ketika ada ulama ahli fikih yang tidak mengamalkan hadis sahih. Karena menurut beliau ini hadis tidak layak untuk diamalkan dengan argumentasi, dengan alasan banyak gitu. Begitupun kita jangan marah-marah, jangan ngotot, jangan nyolot ketika ada hadis doif yang diamalkan oleh para ulama mujtahid gitu kan. Dengan alasan ABCD, dengan argumen ABCD gitu kan. Jangan melihat hitam putih gitu loh. Jadi hadis doif itu, hadis sahih, hadis doif itu satu hal, mengamalkan atau tidak itu hal yang lain lagi. Jadi jangan disamakan, jangan disatu paketkan, berbeda gitu kan. Hadis sahih, hadis doif itu satu hal, ini pekerjaannya ahli hadis. Mengamalkan hadis atau tidak mengamalkan ini hal yang lain lagi, berbeda. Ini pekerjaannya ahli fikih yang memang mendiagnosis sebuah perkara, sebuah ya banyak hal lah, sebuah perkara, sebuah urusan dengan menggunakan hadis sahih atau hadis doif. Dan kesimpulannya ini diamalkan atau tidak, ini berbeda antara status hadis dengan pengamalan sebuah hadis itu berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Mengikut Nabi atau Ulama halaman 117 bagi yang punya bukunya. Judulnya adalah Dokter dan Apoteker. Jangan terlalu cepat sinis memandang pada hadis yang derajatnya lemah atau doif, kemudian meninggalkan. Jangan juga terlalu cepat nyinyir melihat ada banyak orang yang mengamalkan hadis doif tersebut. Teliti dulu dan jangan terburu-buru menghukumi dan menghakimi. Jangan juga terlalu cepat angkat dada melihat ada hadis sahih. Jangan gerasa-gerusuk dan terburu-buru mengimplementasikan hadis sahih untuk diamalkan. Sabar, dengar dulu apa kata ulama. Jangan asal mengambil kesimpulan kalau masih belum matang. Hadis doif belum tentu terlarang diamalkan, dan hadis sahih pun belum tentu layak diamalkan. Sabar dan dengar dulu apa kata ulama. Jangan buru-buru mencaci mereka yang mengamalkan hadis doif. Teliti dulu. Hadis sholat dengan memakai sandal juga hadis sahih. Dan itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang mengingkari itu. Tapi apa dikatakan benar kalau kita masuk masjid untuk sholat tapi tidak melepas alas kaki kita? Loh, itu kan lantainya bersih. Ya pasti dilarang oleh pengurus masjidnya. Hehe. Loh, itu sunnah Nabi loh. Mau nurutin perintah pengurus masjid apa mau ngikutin sunnah Nabi? Masa Nabi kalah sama pengurus masjid? Nah, loh, kan ribet juga jadinya. Hehe. Akhirnya memang syariah ini menuntut kita untuk cerdas dalam merealisasikan syariah itu sendiri. Tidak asal jadi, karena bisa jadi yang kita yakini itu sunnah malah menjadi fitnah. Bukan syariahnya yang fitnah, bukan syariah yang tidak baik. Syariah selamanya baik dan tidak akan menjadi buruk. Tapi dampak yang dihasilkan akibat pelaksanaan syariah yang sembrono dan asal seruduk itu yang jadi fitnah dan memberikan nilai minus pada syariah. Bu ya sinau yang benar. Syariah bukan hanya tahu ini sahih, lalu kemudian dengan semangat dikampanyekan, ayo laksanakan. Bukan juga cuma tahu ini hadis doif kemudian ditinggalkan. Hadis doif, enggak lah, sorry ya. Tidak begitu juga gitu loh. Karena ibadah itu menjadi baik ketika dilaksanakan di waktu dan tempat yang tepat. Dengan keadaan yang tepat pula, tidak bisa asal jadi. Dalam menentukan sebuah amal apakah ini layak diamalkan atau ditinggalkan, tidak cukup hanya dengan bekal hadis sahih dan hadis doif. Fuqaha atau ahli fikih punya metode dalam memberikan kesimpulan hukum. Sebuah hadis sahih yang sampai kepada ahli fikih tidak serta-merta kemudian beliau menghukumi ini sebuah kewajiban dan harus dikerjakan. Dan tidak juga hadis doif yang datang kepada beliau kemudian dibuang begitu saja.
Yang sahih menurut para ahli hadis belum tentu menjadi argumen kuat bagi para fuqaha atau ahli fikih. Yang dhaif menurut ahli hadis belum tentu dicampakkan oleh para fuqaha ahli fikih. Itu salah satu sebab adanya perbedaan dalam menentukan hukum antara ahli hadis dan ahli fikih. Ada beberapa contoh di mana seorang mujtahid atau imam madhab ternyata tidak mengamalkan hadis yang nyatanya sahih. Seperti man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahullahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa ketika puasa lalu ia makan dan minum, maka sempurnakan terus puasanya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengamalkan hadis ini, kemudian menghukumi bahwa orang yang makan dan minum karena lupa puasanya tidak batal. Sedangkan Imam Malik berkata berbeda, bahwa yang makan dan minum ketika puasa walaupun lupa, ia tetap wajib qadha dan puasanya itu batal. Lalu apa kita mengatakan bahwa Imam Malik tidak mengerti hadis? Contoh lain lagi, Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudhunya orang yang menyentuh kemaluan. Padahal ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya batal wudhunya. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu lagi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lalu apakah kita mengatakan Imam Abu Hanifah tidak mengetahui dan tidak mengerti mana hadis sahih dan bukan? Dan masih banyak lagi contoh yang lain, yang mana ada beberapa imam mazhab justru menggunakan hadis yang menurut kita itu dhaif, sedangkan hadis yang menurut kita, yang menurut banyak kalangan itu sahih, malah ditinggalkan. Dokter dan apoteker. Ibaratnya ahli hadis itu ialah seorang apoteker yang mensortir segala macam obat-obatan. Dan ahli fikih itu ibarat seorang dokter yang mengobati. Dokter itulah yang langsung bertemu dengan si pasien, sedangkan apoteker yang kerjanya di apotek dan tidak mengobati, tapi memberikan pasokan obat. Kerjanya apoteker meneliti apakah obat ini layak untuk dikonsumsi atau tidak. Untuk mengobati penyakit apa obat ini? Apakah ini obat untuk panas atau untuk sakit kepala? Seperti kerjanya apoteker, seorang ahli hadis itu meneliti sebuah hadis, apakah ini sahih atau dhaif. Apakah para perawinya itu benar-benar thiqah atau malah majhul, tidak dikenal. Itu tugas seorang ahli hadis. Lalu kemudian disodorkan hadis itu kepada ahli fikih untuk diolah menjadi sebuah resep bagi pasien. Yang langsung bersentuhan dengan sang pasien ialah seorang dokter. Dia yang mendiagnosis apa sakitnya. Kenapa bisa sakit seperti ini? Apa penyebabnya? Lalu apa dampak penyakit terhadap badan? Itulah yang menjadi tugas seorang dokter. Setelah tahu semua seluk-beluk penyakit yang diderita, barulah sang dokter memberikan resep dan mengobati dengan obat yang sudah diberikan tadi oleh si apoteker. Kalau kita datang kepada apoteker untuk membeli sebuah obat sakit kepala contohnya, siapapun yang datang kepadanya dengan keluhan sakit kepala, sang apoteker pasti memberikan obat yang sama. Tidak mungkin berbeda. Karena sakitnya sama, ya obatnya juga sama. Tapi kalau datang ke dokter, sakitnya sama-sama sakit kepala. Bisa jadi beda obat dan resepnya. Yang pertama diberi obat sakit kepala dengan tambahan ini dan itu, karena ada gejala yang beda setelah didiagnosis. Kepada yang kedua, sang dokter malah memberi obat bukan untuk sakit kepala, karena mungkin itu bukan sakit kepala. Ada sakit lain yang akhirnya berdampak sakit di kepala. Itu setelah dilakukan diagnosis dan pemeriksaan sebelumnya. Begitu juga ahli fikih atau dokter dan ahli hadis atau apoteker. Apoteker membantu dokter untuk memberi pasokan obat. Dokter melakukan pemeriksaan untuk mengobati pasien. Kalau tidak ada apoteker, sulit bagi dokter mengobati karena senjatanya ya dari apoteker. Semuanya saling membantu. Jadi wajar kalau sering kita dapati beberapa ulama fikih memakai hadis yang sudah dihukumi dhaif oleh para ahli hadis sebagai sandaran hukumnya.
Toh para ulama hadis juga sudah memberikan rumusan bagaimana cara mengamalkan hadis yang sejatinya sudah dihukumi doif dan lemah oleh mereka. Sebagai contoh bahwa kaidah fikih kubro yang 5, salah satunya ialah al-dhararu yuzal. Segala bentuk bahaya harus dihilangkan. Kaidah ini menjadi sandaran para ulama dalam merumuskan suatu hukum syariah. Dan nyatanya, dasar hadis yang menjadi sandaran kaidah ini ialah hadis yang ulama hadis sendiri meributkan kesohihannya. Ada yang mengatakan sahih, malah tidak sedikit yang mengatakan ini doif. Jadi jangan marah kalau melihat dokter memberi resep berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh seorang apoteker. Rubba mubalagin au amin sami'in. Bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya hadis tidak mendengar langsung, itu lebih paham dan mengerti dibanding yang mendengar langsung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Jadi begini lor, kebanyakan kita umat Islam ketika mendengar ada hadis sahih itu dalam mindset kita ini langsung diamalkan, ini boleh diamalkan, ini layak untuk diamalkan karena hadisnya sahih gitu kan. Begitupun sebaliknya, ketika kita mendengar ada hadis doif, maka dalam benak kita langsung mengatakan, oh ini hadisnya doif, maka tidak boleh diamalkan, tidak layak untuk diamalkan, dibuang saja hadisnya, cari yang hadisnya sahih saja. Nah itu pandangan umum masyarakat kita secara umum, umat Islam gitu kan. Ketika dibenturkan oleh hadis sahih dan hadis doif gitu kan. Nah ternyata gitu kan, menurut perspektif ulama itu berbeda gitu kan. Jadi ketika mendengar hadis sahih, jangan buru-buru dulu untuk diamalkan. Teliti dulu, lihat dulu syarahnya, lihat dulu penjelasan ulama seperti apa. Apakah ini layak diamalkan atau tidak gitu kan. Jadi intinya adalah ketika ada hadis sahih, jangan buru-buru langsung diamalkan. Lihat dulu penjelasan para ulama, lihat dulu syarah ulama seperti apa, baru kita lanjut ini diamalkan atau tidak, karena kita bukan pakarnya. Begitupun ketika ada hadis dhaif, jangan buru-buru untuk dibuang, jangan buru-buru untuk ditinggalkan gitu kan. Lihat dulu penjelasan para ulama, lihat dulu syarahnya para ulama seperti apa. Apakah ini layak dibuang, layak ditinggalkan, atau justru malah diamalkan gitu kan. Lihat dulu gitu kan. Jangan asal membuang gitu loh. Karena kita bukan pakarnya, kita bukan ahlinya gitu loh. Ya, ahlinya para ulama yang memang sudah meneliti, mendalami ini hadis layak diamalkan atau tidak. Meskipun itu hadis sahih atau dhaif gitu kan. Tidak masalah gitu. Misalkan ini ada hadis sahih terkait dengan sholat memakai sandal. Sholat dengan memakai sandal itu hadisnya sahih. Nah, apakah ini layak diamalkan atau tidak itu kan? Apakah hadis ini karena sahih lalu wajib kita amalkan gitu kan? Padahal ini hadisnya sahih dan tentu sunnah Nabi gitu kan? Karena Nabi dulu ketika sholat pakai sandal gitu kan? Menurut hadis ini gitu loh. Kalau kita mengamalkan hadis ini meskipun sahih di zaman modern seperti ini, kita akan dimaki-maki sama orang, akan dicaci sama orang, dihujat sama orang sekampung gitu kan. Bahkan kita akan diusir dari masjid ya. Lu ngapain ke masjid pakai sendal gitu kan? Ini bersih bro gitu kan. Nanti sendal lu malah bikin najis, bikin kotor gitu kan. Lalu kita menyodorkan hadis ini. Ini loh Pak, ada hadis sahih dari Nabi bahwa sholat harus memakai dengan sandal gitu, harus sholat dengan memakai sandal. Nah, lalu terjadi percekcokan antara pengurus masjid dengan kita yang ngotot harus mengamalkan hadis sahih karena hadisnya mengatakan seperti itu, sholat dengan memakai sandal gitu di masjid. Ini kan jadi ruwet gitu loh. Akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan keributan karena kita ngotot mengamalkan hadis sahih yang harusnya tidak relevan dengan kondisi sekarang ini gitu.
Jadi kita harus istilahnya cerdas, bijak ketika melihat hadis sahih atau dhaif. Jangan sampai kita menggunakan hadis sahih justru itu malah jadi fitnah. Kayak tadi sholat dengan memakai sandal. Kita ngotot mengamalkan hadis sahih, ya, justru itu malah menimbulkan perpecahan, keributan, menimbulkan perselisihan sama seorang sekampung pengurus masjid gitu kan. Karena kita ngotot ke masjid pakai sandal, nah, gitu kan. Bikin masjidnya kotor, najis dan sebagainya. Jadi untuk menentukan sebuah amal apakah ini layak diamalkan atau ditinggalkan, itu tidak cukup hanya punya bekal hadis sahih atau dhaif gitu kan. Nah, kita harus merujuk kepada ahli fikih yang memang mempunyai metode untuk memberikan kesimpulan hukum dari sebuah hadis gitu loh. Jadi sebuah hadis sahih yang sampai kepada ahli fikih tidak serta-merta kemudian beliau ahli fikih menghukumi itu sebuah kewajiban dan harus dikerjakan. Begitupun ketika ada hadis dhaif tidak serta-merta dibuang. Jadi ahli fikih ketika mendapati hadis sahih itu tidak serta-merta langsung dikerjakan, diamalkan. Begitupun sebaliknya, ketika ada ahli fikih mendapati hadis dhaif tidak serta-merta dibuang dan ditinggalkan. Bisa jadi malah diamalkan gitu lah. Kita nggak tahu, kita nggak punya ilmunya gitu loh. Mereka punya metode, punya ilmunya untuk menarik kesimpulan hukum dari sebuah hadis gitu. Apakah itu sahih atau dhaif. Jadi yang sahih menurut ahli hadis itu belum tentu menjadi argumen kuat bagi para ahli fikih. Yang dhaif menurut ahli hadis itu belum tentu dicampakkan oleh ahli fikih gitu. Jadi menurut ahli hadis ini sahih, tapi belum tentu menurut ahli fikih ini menjadi argumen untuk diamalkan gitu. Itu pun sebaliknya, yang menurut ahli hadis ini dhaif, hadisnya dhaif, tapi menurut ahli fikih itu belum tentu dibuang, belum tentu dicampakkan, belum tentu ditinggalkan. Jadi berbeda nih, berbeda ranah, berbeda job desk, berbeda apa ya, berbeda pekerjaannya. Jadi ini saya kasih contoh, ada beberapa hadis, ada contoh hadis di mana di mana para ulama ini tidak semuanya mengamalkan. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Ini terkait puasa malah ya, pas bulan puasa ini. Man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa ketika puasa lalu ia makan dan minum, maka sempurnakan terus puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberikannya makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini para ulama itu tidak satu suara, ada yang mengamalkan, ada yang tidak gitu kan. Misalkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah gitu kan, itu mengamalkan hadis ini. Kemudian menghukumi orang yang makan dan minum karena lupa, maka puasanya tidak batal gitu kan. Ini ada dua ulama, dua mazhab. Sedangkan yang lain, misalkan Imam Malik, mazhab Maliki itu berbeda pendapat gitu kan, bahwa orang yang makan dan minum ketika puasa walaupun lupa gitu kan, ia tetap wajib qodok dan puasanya itu batal gitu kan. Ini menurut Imam Malik. Lalu apa kita berani mengatakan Imam Malik itu tidak paham hadis? Apakah kita berani mengatakan Imam Malik itu tidak mengerti hadis gitu kan? Beliau ini padahal orang yang ahli hadis gitu kan, muhadis gitu loh, tinggal di Madinah. Tapi beliau tidak mengamalkan hadis ini. Beliau malah mengatakan orang yang makan dan minum karena lupa tetap batal puasanya. Wajib qodok, wajib mengganti gitu kan. Nah, apakah kita orang kemarin sore gitu kan berani mengatakan Imam Malik ini tidak paham hadis. Imam Malik ini tidak mengerti hadis, tidak apa ya namanya? Tidak inilah ya, tidak mendalami hadis seperti itu. Itu apakah kita berhak mengatakan seperti itu? Di mana adab kita pada para ulama gitu loh. Ini contoh kecil saja gitu loh. Contoh lain misalkan terkait dengan
batalnya wudhu ketika menyentuh kemaluan. Ada hadisnya itu kan. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus berwudu lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagian ulama mengatakan mengamalkan hadis ini kan ini hadis sahih. Jadi sebagian ulama mengamalkan bahwasanya ketika kita menyentuh kemaluan itu wudhu kita batal. Tetapi ada ulama nih, ulama masyhur. Siapa? Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mengatakan orang yang menyentuh kemaluan ketika sudah berwudhu maka batalnya wudhunya tidak batal. Jadi Imam Abu Hanifah tidak mengamalkan hadis ini. Beliau berpendapat bahwasanya orang yang menyentuh kemaluannya wudhunya tidak batal. Lalu apakah kita berani untuk mengatakan Imam Abu Hanifah ini tidak mengerti hadis? Imam Abu Hanifah ini tidak paham hadis gitu kan? Imam Abu Hanifah ini tidak mengetahui hadis sahih gitu kan? Apakah kita orang awam, orang zaman akhir berani mengatakan seperti itu kepada Imam Abu Hanifah? Beliau ini ada yang mengatakan seorang tabi'in gitu kan, karena lahir tahun 80 Hijriah. Sudah paham sekali dengan hadis seperti ini, tapi beliau tidak mengamalkan. Malah kita orang zaman akhir mengatakan Imam Abu Hanifah tidak paham hadis gitu kan, karena ada hadis sahih tidak diamalkan, karena beliau punya pendapat tidak batal wudhunya ketika menyentuh kemaluan gitu kan. Ini kan bagi orang yang nggak paham fikih itu langsung marah-marah, langsung ngotot gitu kan, langsung nyolot, langsung ngegas gitu kan, marah-marah. Padahal beliau ini seorang ulama, nggak kaleng-kaleng gitu loh. Ilmunya jauh di atas kita. Kita ini cuma sekuku saja gitu loh. Ini contoh hadis saja, ada dua contoh hadis di mana para ulama itu tidak semuanya satu suara. Artinya ketika ada hadis sahih, para ulama itu tidak serta-merta mengamalkan semuanya. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak gitu loh. Jadi kita harus tahu, bijak, harus paham ilmunya juga, paham fikih, biar tidak marah-marah, nggak ngotot gitu loh, nggak nyolot, nggak ngegas, nggak asal ngomong mencaci maki para ulama gitu loh. Jadi memang ini ibarat dokter dan apoteker gitu kan. Jadi dokter itu adalah ulama fikih, ahli fikih. Sedangkan apoteker itu adalah ulama hadis atau ahli hadis. Nah, tugasnya apoteker atau ahli hadis itu adalah mensortir segala macam obat-obatan. Tugasnya apoteker itu mensortir segala macam obat-obatan. Sedangkan ahli fikih itu tugasnya adalah mengobati, mendiagnosis. Gitu. Jadi, dokter inilah yang langsung bertemu dengan si pasien, langsung bertanya itu kan, langsung mendiagnosis. Sedangkan apoteker itu ya di apotek, di farmasi, dia tidak bisa mengobati, dia tidak bisa mendiagnosis, dia hanya menyiapkan obat, menyiapkan pasukan obat yang dibutuhkan oleh dokter gitu kan. Kerjanya apoteker itu hanya meneliti apakah obat ini layak untuk dikonsumsi atau tidak. Untuk mengobati penyakit apa obat ini gitu kan. Apakah obat ini obat untuk panas atau untuk sakit kepala dan sebagainya. Nah, begitu juga kerjanya seorang ahli hadis seperti apoteker gitu kan. Jadi ahli hadis itu orang yang hanya meneliti sebuah hadis. Apakah ini hadis sahih atau doif atau hasan gitu. Atau hadis palsu malah gitu. Apakah para perawinya itu benar-benar sikoh, benar-benar terpercaya atau malah majhul, tidak dikenal gitu kan. Itu seorang tugas ahli hadis. Jadi meneliti, mensortir apakah ini hadis sahih, hadis hasan, hadis doif, hadis maudhu, hadis palsu gitu kan. Atau malah hadis yang lain, itu tugasnya seorang ahli hadis. Beliau juga yang meneliti apakah perawi hadis ini seorang yang terpercaya, yang sikoh, atau seorang yang kadzib, pendusta, atau seorang yang soduk, orang yang jujur, atau orang yang majhul, tidak dikenal, atau orang yang masyhur, dikenal. Itu kerjanya, job desk-nya seorang ahli hadis.
Nah, kemudian setelah selesai meneliti, ahli hadis menyodorkan kepada ahli fikih untuk diolah menjadi sebuah resep bagi pasien gitu. Jadi, yang langsung bersentuhan dengan pasien itu adalah seorang dokter. Dia yang mendiagnosis sakitnya apa gitu kan. Kenapa bisa sakit seperti ini? Apa penyebabnya? Lalu apa dampak penyakit terhadap tubuh Anda? Itu seorang dokter mendiagnosis, bertanya keluhan pasien gitu loh. Setelah tahu seluk-beluk penyakit pasien, setelah mendiagnosis, setelah bertanya keluhannya apa, baru seorang dokter memberikan resep yang cocok untuk seorang pasien yang ini berbeda dengan pasien yang lain, tidak sama rata gitu loh. Jadi kalau kita misalkan datang kepada apoteker untuk membeli sebuah obat sakit kepala contohnya, maka siapapun yang datang kepada apoteker dengan keluhan sakit kepala, maka sang apoteker akan memberikan obat yang sama. Obat misalkan paracetamol gitu kan, atau apa gitu kan, Paramex gitu misalkan. Itu obat untuk sakit kepala semua orang. Ketika ke apotek bilang, "Mbak, saya sakit kepala." Akan diberikan obat yang sama, Paramex atau paracetamol gitu kan. Tidak mungkin berbeda, pasti sama, gebiah uyah semua rata. Itu bagi seorang apoteker. Nah, bagi seorang dokter gitu kan, meskipun pasiennya atau keluhannya sama-sama sakit kepala, maka dokter akan memberikan obat yang berbeda resep, berbeda obat gitu kan. Meskipun sama-sama sakit kepala keluhannya gitu kan. Karena apa? Misalkan yang pertama, diberi obat sakit kepala dengan tambahan ini dan itu karena ada gejala yang berbeda setelah didiagnosis gitu kan. Jadi, misalkan untuk pasien A, keluhannya sakit kepala dengan yang lain misalkan. Pasti dokter akan memberikan obat sakit kepala ya, tapi pasti ada tambahannya, obat A, B, C, D ada tambahannya. Misalkan paracetamol, tambahan vitamin, tambahan antibiotik dan sebagainya itu seperti itu. Itu pada pasien A. Nah, untuk pasien B misalkan juga sama sakit kepala keluhannya, tapi dokter mendiagnosis ini sumbernya bukan sakit kepala, tapi ada penyakit lain yang menyebabkan sakit kepala gitu kan. Sehingga diberikan obat bukan obat sakit kepala, tapi obat untuk tadi menyembuhkan penyakit yang itu menyebabkan sakit kepala gitu kan. Setelah diagnosis sehingga dokter kepada pasien yang kedua ini tidak memberikan obat sakit kepala yang sama dengan pasien yang pertama tadi yang A. Berbeda karena dokter mendiagnosis ini bukan sakit kepala, sumbernya ini ada sumber lain, penyakit lain yang menyebabkan dia sakit kepala misalkan. Nah, begitu. Jadi perbedaan dokter dan apoteker itu sangat jelas sekali. Apoteker memberikan masukan obat, sedangkan dokter itu mendiagnosis pasien gitu kan. Dan apoteker nggak mungkin mengobati pasien. Begitupun dokter nggak mungkin dokter mensortir obat nggak mungkin, dia memberikan resep dan memberikan obatnya gitu loh. Apa resep obatnya sehingga apoteker tinggal tinggal memilih obatnya. Begitupun dengan ahli hadis, ahli fikih ini sama-sama melengkapi gitu loh. Ahli hadis menyiapkan hadisnya, menyodorkan hadisnya ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis doif, menyortir, meneliti, kemudian meneliti juga para perawinya. Tapi tidak bisa menghukumi, menarik kesimpulan hukum tidak bisa. Itu ranahnya ahli fikih. Ahli fikih ini yang menarik kesimpulan hukum karena beliau yang tahu, oh ini hadisnya layak diamalkan. Oh ini hadisnya tidak layak diamalkan. Meskipun hadisnya doif atau sahih. Gitu kan. Jadi jangan marah kalau melihat dokter memberi resep berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh seorang apoteker. Jadi apa ya? Jangan marah-marah gitu kan. Jangan marah-marah ketika ada ulama ahli fikih yang tidak mengamalkan hadis sahih. Karena menurut beliau ini hadis tidak layak untuk diamalkan dengan argumentasi, dengan alasan banyak gitu.
Begitupun kita jangan marah-marah, jangan ngotot, jangan nyolot ketika ada hadis doif yang diamalkan oleh para ulama mujtahid gitu kan. Dengan alasan ABCD, dengan argumen ABCD gitu. Jangan melihat hitam putih gitu loh. Jadi hadis doif itu, hadis sahih, hadis doif itu satu hal, mengamalkan atau tidak itu hal yang lain lagi. Jadi jangan disamakan, jangan disatu paketkan, berbeda gitu kan. Hadis sahih, hadis doif itu satu hal, ini pekerjaannya ahli hadis, mengamalkan hadis atau tidak mengamalkan ini hal yang lain lagi, berbeda. Ini pekerjaannya ahli fikih yang memang mendiagnosis sebuah perkara, sebuah ya banyak hal lah, sebuah perkara, sebuah urusan dengan menggunakan hadis sahih atau hadis doif. Dan kesimpulannya ini diamalkan atau tidak, ini berbeda antara status hadis dengan pengamalan sebuah hadis itu berbeda. Jadi itu lor, intinya adalah kita jangan buru-buru, jangan gerusa-gerusu, jangan jangan cepat-cepat untuk marah-marah, untuk ngotot, untuk nyolot, untuk ngegas. Kalau ada hadis sahih wajib diamalkan. Kalau ada hadis dhaif wajib dibuang, wajib ditinggalkan. Ini jangan buru-buru dulu. Lihat dulu penjelasan para ulama, terutama ulama ahli fikih yang memang memberikan sebuah kesimpulan hukum dari sebuah hadis. Apakah hadis ini layak diamalkan atau tidak? Meskipun hadis sahih, tapi belum tentu diamalkan. Begitupun hadis dhaif belum tentu ditinggalkan, belum tentu dicampakkan. Bisa jadi hadis dhaif malah diamalkan, tapi hadis sahih tidak diamalkan. Itu tentu yang punya otoritas, punya kewenangan itu adalah para ulama, terutama ahli fikih, bukan ahli hadis ya. Itu saya kira demikian review singkat dari buku ini. Silahkan kalau ada pendapat yang berbeda, kita diskusi sehat di kolom komentar. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan juga komen gitu kan. Apapun komennya, saya akan meladeni gitu kan. Kita diskusi gitu kan. Share seluas-luasnya kepada teman-teman kalian supaya umat Islam tahu bahwasanya tidak semua hadis sahih itu layak diamalkan dan tidak semua hadis dhaif itu layak untuk dibuang atau ditinggalkan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.